Siapa yang akhirnya bisa menghentikan dominasi Persib Bandung? 3 gelar liga secara beruntun sudah mereka raih. Dan sekarang Maung Bandung datang ke musim baru dengan satu target yang sangat jelas. Menciptakan sejarah dengan mempertahankan gelar untuk keempat kalinya. Tapi kali ini, ada satu klub yang sepertinya tidak mau hanya menjadi penonton. Dari Jakarta, Persija datang dengan wajah yang benar-benar berbeda. Bukan hanya mendatangkan satu atau dua pemain. Persija melakukan perombakan besar-besaran. Mereka mendatangkan banyak nama baru, mengisi hampir setiap lini, dan membangun skuad yang secara nilai pasar kini berada di level teratas kompetisi. Bahkan berdasarkan data terbaru yang beredar, Persija menjadi klub dengan nilai skuad tertinggi di Super League 2026-2027. Dan kalau semua investasi ini berhasil diterjemahkan menjadi performa di lapangan, Persija punya peluang untuk menjadi tim yang akhirnya memutus tripit Persib. Tapi apakah skuad mahal otomatis membuat Persija menjadi kandidat juara? Atau justru malah jadi tekanan buat Macan Kemayoran? Kalau kita melihat aktivitas Persija di bursa transfer, jelas bahwa ini bukan sekadar melakukan tambal sulam. Macan Kemayoran benar-benar membangun ulang skuadnya. Persija mendatangkan sekitar 10 pemain baru untuk menghadapi musim 2026-2027. Di bawah Mistar, ada Nadeo Argawinata. Kiper timnas Indonesia ini didatangkan dari Borneo FC dengan kontrak jangka panjang sampai 2031. Artinya, Persija bukan hanya mendapatkan kiper baru. Mereka mendapatkan pemain yang diharapkan bisa menjadi fondasi pertahanan untuk beberapa musim ke depan. Lalu masuk ke lini belakang. Ada Pratama Arhan. Pemain yang sudah merasakan atmosfer sepak bola Jepang, Korea Selatan, dan Thailand ini kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Persija dengan kontrak 3 musim. Kehadiran Arhan tentu memberikan dimensi berbeda. Kecepatan, agresivitas, kemampuan membantu serangan, dan tentu saja, lemparan ke dalam yang menjadi senjata khasnya. Menariknya lagi, Arhan tidak sendirian. Persija juga mendatangkan pemain-pemain asing dengan pengalaman Eropa seperti Radovan Pankov, Dennis Kollinger, dan Krim Memija. Namun, mungkin bagian paling menarik dari proyek Persija musim ini ada di lini tengah. Mereka mendatangkan Kwon Chang-hun, pemain yang pernah memperkuat timnas Korea Selatan dan tampil di Piala Dunia 2022. Kemudian ada Kyohei Yoshino, pemain Jepang yang sebelumnya memperkuat Cerezo Osaka. Dan tentu saja, Stepan Loncar. Nama yang langsung mencuri perhatian karena nilai pasarnya menjadi salah satu yang tertinggi di skuad Persija. Data terbaru menempatkan Loncar di angka sekitar 1,2 juta euro. Angka yang menunjukkan betapa seriusnya Persija membangun lini tengah mereka. Belum lagi Persija masih memiliki pemain-pemain seperti Raihan Hanan, Doni Tripamungkas, Witan Sulaiman, Fabio Calonego di lini tengah yang akan menyempurnakan komposisi pemain tengah Macan Kemayoran. Dan tentu saja, rekrutan anyar mereka dari tanah Swedia, Alexander Yeremiev. Pemain yang musim lalu bermain untuk klub divisi utama Liga Yunani, PAOK Thessaloniki. Yeremiev akan jadi striker termahal yang bermain di Super League musim ini dengan market value mencapai 13,91 miliar. Dengan statistik 143 gol dari 385 pertandingan sepanjang karirnya, tentu akan jadi senjata mematikan terbaru bagi Persija di lini depan. Jadi secara komposisi, Persija tidak hanya memiliki pemain yang bisa bermain. Mereka punya banyak opsi. Dan disinilah peran Shin Tae-yong menjadi sangat penting. Karena memiliki banyak pemain berkualitas adalah satu hal. Membuat mereka bermain sebagai sebuah tim adalah hal yang sama sekali berbeda. Dan untuk melihat apakah proyek besar Persija ini mulai menunjukkan bentuknya, kita tidak perlu menunggu kompetisi resmi dimulai. Karena Shin Tae-yong sudah mendapatkan kesempatan untuk menguji langsung skuad barunya di Thailand. Selama menjalani training camp selama 2 pekan, Persija mendapatkan 2 lawan dari Thailand. Yang pertama adalah Polistro, dan yang kedua adalah Chiang Rai United. 2 pertandingan ini memang hanya berstatus laga uji coba. Tetapi bagi Shin Tae-yong, kedua pertandingan tersebut menjadi kesempatan penting untuk melihat sejauh mana para pemainnya mampu menerapkan apa yang mereka dapatkan selama training camp. Dan hasilnya, Persija berhasil menyapu bersih 2 pertandingan tersebut dengan kemenangan. Namun yang menarik bukan hanya soal hasil akhirnya. Karena Shin Tae-yong sendiri sejak awal sudah mengatakan bahwa skor bukan menjadi prioritas utama. Shin Tae-yong mengaku puas dengan perkembangan timnya. Menurutnya, chemistry antar pemain maupun antar lini mulai semakin kuat. Sistem pertahanan juga dinilai sudah mampu merespons tekanan lawan dengan lebih baik. Sementara dalam membangun serangan, distribusi bola mulai berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Bahkan Shin secara khusus menyoroti timing operan dan tempo permainan Persija. Ini penting, karena sejak awal proyek Persija musim ini bukan hanya tentang mendatangkan pemain mahal. Shin Tae-yong sedang mencoba membangun sebuah sistem. Dan setelah 2 pekan di Thailand, tanda-tanda awal dari sistem tersebut mulai terlihat.
Yang juga menarik adalah bagaimana Shin Tae-yong membagi program training camp tersebut. Pada pekan pertama di Hua Hin, fokus utama Persija adalah membangun fondasi fisik. Latihan dilakukan 2 kali sehari. Pagi diisi dengan latihan di gym untuk memperkuat kondisi tubuh. Sementara sore hari digunakan untuk kombinasi latihan fisik dan taktikal. Kemudian ketika memasuki pekan kedua dan pindah ke Bangkok, fokus mulai bergeser. Latihan fisik bukan lagi menjadi prioritas utama. Persija mulai memusatkan perhatian pada aspek taktikal, kerja sama tim, dan penyesuaian kondisi pemain. 2 laga uji coba melawan Plistro dan Chiang Rai United pun menjadi bagian dari proses tersebut. Dan hasilnya bisa dibilang cukup menjanjikan. 2 kemenangan dengan skor identik 2-1. Tetapi bagi Shin Tae-yong, pekerjaan rumahnya masih cukup banyak. Karena ia sendiri menegaskan bahwa kondisi fisik pemain masih menjadi salah satu hal terpenting yang harus dibenahi. Para pemain harus mampu menjaga stamina untuk bermain selama 90 menit. Timing operan harus semakin baik. Jarak antar lini harus semakin rapat. Dan struktur permainan harus tetap terjaga baik ketika menyerang maupun bertahan. Semua detail tersebut harus sudah terbentuk ketika kompetisi resmi dimulai. Dan kalau kita kembali ke pertanyaan awal, apakah skuad mahal otomatis membuat Persija menjadi kandidat juara? Jawabannya tentu belum. Tetapi setidaknya, hasil dari Thailand memberikan alasan bagi para pendukung Persija untuk mulai optimistis. Karena mereka bukan hanya membeli pemain. Mereka juga mulai membangun sistem. Mereka mendatangkan Nadeo untuk memperkuat posisi penjaga gawang. Mereka membawa pulang Pratama Arhan. Mereka memperkuat pertahanan dengan pemain-pemain berpengalaman. Mereka menambah kualitas lini tengah dengan Kwon Chang-hun, Kyohei Yoshino, dan Stepan Loncar. Dan di lini depan, mereka menghadirkan Alexander Yeremiev sebagai salah satu senjata baru mereka. Sekarang tinggal bagaimana semua potongan puzzle tersebut dirangkai oleh Shin Tae-yong. Karena kalau chemistry mereka terus berkembang seperti yang terlihat di Thailand, maka Persija bukan lagi sekadar tim dengan skuad mahal. Mereka bisa menjadi salah satu ancaman terbesar untuk dominasi Persib musim ini. Dan menariknya, perjalanan Persija belum selesai. Setelah kembali dari Thailand, masih ada satu ujian terakhir sebelum mereka benar-benar terjun ke kompetisi. Sebuah pertandingan yang jauh lebih menarik karena lawannya bukan klub asal Thailand, melainkan klub dari Australia, Brisbane Roar. Pertandingan ini juga akan menjadi bagian dari launching tim Persija di Jakarta. Dan mungkin, disitulah kita akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang seperti apa Persija versi Shin Tae-yong yang sebenarnya. Menarik kita tunggu.